Ada satu pengalaman aneh yang nggak bisa gue lupain, bro. Waktu itu gue lagi balik kampung, malam-malam sendirian nyetir motor. Jalannya lumayan sepi, kanan kiri cuma sawah sama pohon-pohon besar yang kayaknya nggak pernah disentuh manusia. Pas sudah mulai lapar, tiba-tiba gue lihat ada warung di pinggir jalan. Posisinya kayak agak tersembunyi, lampunya remang-remang tapi kelihatan masih buka. Rejeki nih, pikir gue. Gue langsung parkir motor dan masuk. Di dalam suasananya tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Ada beberapa orang yang duduk makan, tapi mereka nggak ngobrol sama sekali. Aneh sih, tapi karena udah kelaparan, gue nggak terlalu mikirin. Gue duduk di meja paling pojok. Si ibu penjaga warung kelihatan ramah, langsung nawarin gue nasi goreng. Gue iyain aja, soalnya males milih-milih. Nggak lama makanan gue dateng. Pas gue mulai makan, rasanya enak banget, tapi perasaan gue mulai nggak enak. Orang-orang di warung itu dari tadi nggak ada yang bergerak. Serius, bro, kayak patung. Padahal gue yakin banget mereka masih makan pas gue dateng. Gue berusaha tenang, nyelesain makan gue secepat mungkin. Tapi pas gue mau bayar, si ibu penjaga warung nggak ada. Anehnya warung itu tiba-tiba berasa makin dingin, padahal di luar nggak ada angin. Gue ngerasa ada yang ngeliatin dari pojokan, tapi pas gue nengok, nggak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, gue langsung keluar dan naik motor. Waktu gue nyalain motor, gue sempat ngeliat ke belakang. Warung itu udah nggak ada. Lenyap begitu aja, bro. Gue gas motor secepat mungkin, nggak peduli apa yang barusan gue alamin. Sejak itu, gue sering dengar cerita soal warung gaib di tepi jalan yang suka muncul buat orang-orang yang lagi kelelahan di jalan sepi. Tapi ya, gue nggak pernah nyangka gue bakal ngalamin sendiri. Jadi, kalau lo lagi di jalan malam-malam dan ngelihat warung sepi yang nggak ada di peta, mendingan pikir-pikir dulu, bro. Siapa tahu lo makan di tempat yang salah. Pas gue gas motor kencang-kencang, jalan yang tadinya sepi jadi makin mencekam. Setiap tikungan gue rasa kayak ada bayangan hitam yang ngikutin dari belakang. Gue nggak berani nengok, takut kalau beneran ada sesuatu. Tapi yang paling bikin gue parno, angin dingin terus-terusan berhembus meski malam itu nggak ada hujan. Dan gue ngerasa motor gue jadi berat banget, kayak ada yang nempel di belakang gue. Gue terus gas tanpa henti, dan beberapa kilometer kemudian gue ngeliat ada warung lain di pinggir jalan. Warung ini kelihatan lebih normal, ada lampu terang, orang-orang yang duduk ngobrol dan suara-suara riuh khas warung biasa. Tanpa mikir panjang, gue berhenti dan langsung turun, berharap bisa tenangin diri. Begitu gue masuk, suasananya beda jauh sama warung sebelumnya. Orang-orang di sini kelihatan santai, ketawa-ketawa, dan ngobrol. Gue pesen kopi buat nenangin diri, duduk sambil ngelap keringet. Nggak lama kemudian, si pemilik warung datang, seorang bapak-bapak tua yang ramah. Baru dari mana, mas? Kok kelihatannya pucet? Gue cuma senyum kaku, bingung mau cerita apa. Tapi akhirnya gue buka suara, nanya apakah dia tahu soal warung di jalan yang tadi. Mata bapak itu langsung berubah serius, mukanya mendadak tegang. Mas, tadi mampir ke warung di jalan sepi itu. Gue ngangguk pelan. Warung itu udah lama nggak ada, mas. Dulunya memang ada warung di situ. Tapi sejak kecelakaan beruntun beberapa tahun lalu, orang-orang nggak pernah lagi lihat warung itu muncul. Kecuali kalau ada yang tersesat. Gue merinding, bro. Ternyata warung yang gue datengin tadi bukan warung biasa. Kata si bapak, banyak cerita orang yang pernah berhenti di sana nggak balik lagi. Atau kalaupun balik, mereka pulang dalam keadaan bingung dan sakit. Gue nggak bisa percaya, tapi pengalaman barusan bikin gue mikir ulang. Setelah ngobrol sebentar, gue bayar kopi dan langsung cabut dari warung itu. Malam itu gue gas motor sampai rumah. Nggak ada berhenti lagi. Gue cuma bersyukur bisa keluar dari situ dalam keadaan selamat. Sejak kejadian itu, gue jadi lebih hati-hati kalau lewat jalan sepi tengah malam. Lo juga, bro, hati-hati kalau lagi jalan malam dan ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Kadang yang kelihatan nyata nggak selalu beneran ada. Sesampainya di rumah, gue langsung lemes, bro. Badan gue keringetan, tangan gemeteran. Tapi untungnya gue masih selamat, meski pikiran gue belum sepenuhnya tenang. Gue ceritain pengalaman gue ke teman-teman, dan ternyata banyak yang pernah dengar cerita serupa. Ada yang bilang warung itu suka muncul buat ngasih peringatan. Ada juga yang bilang itu tempat istirahat buat roh-roh yang tersesat. Seminggu setelah kejadian itu, gue masih nggak bisa ngilangin bayangan tentang warung gaib itu. Malam-malam gue sering kebangun, ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari jendela kamar. Gue coba alihin pikiran, tapi rasanya makin kuat.
Akhirnya, gue memutuskan untuk balik ke jalan itu siang-siang buat mastiin apakah warung itu beneran ada atau cuma halusinasi gue. Pas gue datang lagi ke lokasi, yang ada cuma lahan kosong penuh ilalang dan pohon-pohon besar. Nggak ada tanda-tanda bekas warung atau bangunan apapun. Gue keliling-keliling nyari petunjuk, tapi semuanya kosong. Bahkan warga sekitar juga nggak ada yang tahu soal warung itu. Mereka bilang, tempat itu emang terkenal angker sejak dulu. Tapi, satu hal yang bikin bulu kuduk gua berdiri lagi, gua ketemu dengan seorang kakek tua yang lagi duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Dia senyum ke arah gua, seolah tahu apa yang gue cari. Gua samperin dan nanya, "Pak, apa Bapak tahu soal warung yang pernah ada di sini?" Kakek itu cuma ketawa kecil dan bilang, "Kamu beruntung masih bisa pulang, nak. Banyak yang gak seberuntung kamu. Hati-hati, jangan coba balik lagi ke tempat itu malam-malam. Apa yang kamu lihat? Nggak semuanya pengen kamu lihat." Gue cuma bisa merinding, bro. Gue pamit dan langsung cabut dari situ tanpa banyak mikir. Sejak hari itu, gue nggak pernah lewat jalan itu lagi, apalagi malam-malam. Pengalaman gue di warung gaib itu ngajarin gue satu hal. Kalau ada sesuatu yang aneh di tengah jalan sepi, lebih baik lo terus jalan aja dan jangan nengok ke belakang. Kadang, hal-hal kayak gitu nggak butuh kita ngerti, tapi butuh kita hindari.